Kemarin saya isi cawan di Passion. Sebetulnya begitu masuk ruangan hall 9 dan 10, itu sudah terasa kerinduan Tuhan. Mau tanggal 22 Maret Batra kembali lagi menyala dengan cinta. Dan saya lihat ada satu roh perempuan, itu di setiap pojok dia gantian pojok pindah-pindah. Itu roh yang akan membuat orang-orang itu tidak fokus. Terus saya bilang, sebelumnya kan saya lihat malaikat, kenapa ada dia? Dia bilang begini, aku menantikan celah. Tiba-tiba saya ingat, kita kalau isi cawan mungkin gak bisa. Saya angkat 7 sumpah. Saya bilang, kau cari celah kami, tapi Tuhan kasih kami 7 sumpah. Dan kita harus terus menginginkan sampai itu terjadi di tanggal 22 Maret. Hari ini saya mau bawakan tentang utuh dan bebas dari roh kesakitan. Sesungguhnya ketika kita beresin TPU, saya bacain banyak banget TPU orang, PR-PR yang dikirim ke saya. Semuanya rata-rata, sebagian besar ada roh kesakitan yang kita harus bereskan. Tuhan sangat baik. Kalau kita masuk akselerasi, itu akan sangat cepat. Minggu lalu saya ke Perth. Saya disambut di rumah pasukan yang masih ada. Dia ada anjing yang sanguin banget. Begitu kami datang orang baru, dia lompat, nggak bisa dipegang. Lompat semangat banget, naik ke sini saya bilang, ini anjing kenapa ya? Kok kayak elektrik gitu terus begitu. Seluruh rumah dia putar-putar. Ternyata dia excited. Ketemu kita yang baru, dia excited. Saya baru pernah lihat anjing seperti itu. Sanguin banget buang itu. Terus waktu pulang, padahal cuma ketemu semalam. Waktu pulang, dia liatin Firman, dia liatin Nancy, wajahnya sedih. Saya bilang ini sanguin melankolis banget ini anjing. Tapi waktu dia lompat-lompat begitu, saya tuh bilang gini, ini kalau akselerasi seperti itu ya, gak bisa ditarik, gak bisa dipegang loh. Jadi Tuhan itu benar-benar pengen kita itu kalau penuh cinta, kita utuh, kita tidak tergoyahkan. Gambarnya pas saya dapat, it hurts. Hati ini sakit ya, tanpa sadar. Oke, next. Kesakitan dimulai dari luka di hati. Mazmur 147 ayat 3 berkata, dia menyembuhkan yang hancur hati dan membalut luka-luka mereka. Kita tahu Tuhan itu bisa membalut apapun sakitnya. Ya. Dan di versi bis dia katakan, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita tahu Tuhan pasti kok, luka seperti apapun, borok seperti apapun, dia bisa sembuhkan. Jadi kalau kita punya hati luka, tergores, pilihannya di tangan kita. Kita mau pilih tetap luka, didiamkan, atau kita mau ngobrol sama dia, entertain, dan dia mengukirkan image dirinya dalam hidup kita. Kemarin saya konseling di kota lain, ada orang bilang gini, saya tahu salah, tapi setiap kali saya sakit, saya ngumpet, dan saya tahu saya ini nikmati roh mengasihani diri saya. Itu sampai menikmati. Saya tahu salah, tapi bisa berapa lama saya menikmati, kayak sedih gitu, tapi kayak enak aja gitu. Coba bayangin, iblis sudah benar-benar taruh image-nya sampai kita menikmati mengasihani diri. Saya bersyukur awal-awal saya ngalamin, saya lagi cerita sama direktur saya, waktu itu saya masih bankir. Saya cerita, saya nangis. Terus saya pergi ke kakak rohani saya pikir dia mau bela saya.
Saya bilang tadi saya sampai nangis loh. Dia bukan popok saya. Dia bilang begini, bertobat Iren, mengasihani diri sendiri. Kaget saya. Ini ada kakak rohani, langsung saya digertak. Tapi saya bersyukur sejak itu saya selalu ingat. Ini saya lagi nangis mengasihani diri, atau saya lagi nangis menikmati Tuhan. Jadi hati-hati, jangan kejebak. Ini saya pernah cerita, tapi saya cerita lagi sakit yang menjadi kesakitan next. Pak, kita pasti semuanya pernah mengalami sakit. Pernah disakitin kata-kata yang pedas. Saya ingat saya ini bungsu dari 6 bersaudara. Dari kecil sampai saya menikah, mungkin saya nggak punya kesakitan yang banyak. Saya nikmati semuanya. Tapi begitu saya menikah, itu baru sepertinya kayak hari pertama gitu. Saya tahu saya mulai disakiti. Saya mulai menerima kata-kata yang gak enak. Apapun kayak salah. Tapi hari itu saya belum kenal Tuhan. Sampai gak lama saya kenal Tuhan. Awal-awal saya masih makan Ponstan 500 mg setiap hari. Saya gak kuat. Otak ini rasanya ya cenat-cenut. Hati ini rasanya gak tahu udah gak karu-karuan. Saya memilih minum Ponstan 500 mg sampai saya ketemu Tuhan. Saya memilih, saya cari Tuhan. Waktu itu saya ketemu Pak Yusak. Saya mulai berjalan dengan berkata, Tuhan, aku pasti bisa kalau Engkau yang memberikannya. Dan saya tahu sakit itu nyata. Tapi itu pilihan kita mau terusin sakit atau enggak. Sampai saya tiap kali bilang, Tuhan terima kasih, saya punya suami seperti ini. Terima kasih saya lewatin dengan pengadilan. Waktu itu bank juga ada yang bohongin saya 33 miliar. Saya bersyukur. Tapi saya ini kan sudah masuk Mahanaim. Banyak orang dikit-dikit melo, sakit gitu. Saya gak mengerti kenapa sih pada sakit. Satu hari saya lihat penglihatan. Saya turun dari bukit. Saya masuk ke ruangan 1,5 kali 1,5. Itu semuanya tembok doang, gak ada lukisan, gak ada apa, cuma satu pintu. Di situ hati saya sedih banget. Saya nggak tahu, saya bisa nangis nggak jelas. Saya nggak mau terima telepon, saya nggak mau apa, saya nangis. Hari itu Tuhan bilang, itu namanya roh kesepian. Kalau orang sepi itu nggak ada di temboknya, nggak ada apa-apa. Terus saya nangis, saya bilang gini, kenapa tiba-tiba saya nggak kuat? Tiba-tiba yang selama ini saya bilang saya kuat, saya nggak kuat. Terus saya nangis, tapi puji Tuhan saya selalu tanya Tuhan. Akhirnya saya selesai sore itu, agak ke malam, lega, tenang. Saya tanya Tuhan, ada apa? Tuhan bilang, aku mau kau rasakan. Gimana sih orang-orang yang kau hadapin itu sepi. Yang kedua, Tuhan bilang, iblis nuntut. Iblis minta pagar anugerah dari hidupmu aku angkat dulu. Saya baru tahu kalau gak ada pagar anugerah gak ada yang kuat kok. Sejak itu saya sangat menghargai. Jadi Bapak Ibu, untuk kehilangan itu nyata. Tapi pilihannya di tangan kita. Mau tetap sakit atau enggak. Kalau kita kehilangan apapun itu nyata. Tapi kita ini pilihannya di tangan kita. Tadi kita sudah tahu Tuhan itu pasti sembuhkan. Apapun. Mau suami bejat, mau mertua jahat galak, mau anak kayak mana, pilihan di tangan kita. Jadi jangan sampai kita ini terus menyimpan sakit itu. Yang ibu pernah cerita, jangan sampai itu sudah sampai hopeng, sampai dengan roh itu. Artinya diajak makan, diajak entertain, diajak ngobrol gitu. Ya, itu sampai hopeng. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita juga berkubang di titik yang sama dan menikmati ya keadaan itu ya yang tadi saya bilang. Dulu saya mungkin kejebak sebentar, tapi waktu saya di Hardik,
Bagus kok kalau kita dihardik Bapak Ibu. Kalau nggak dihardik kita nggak sadar kok. Waktu dihardik kamu mengasihani diri, saya bangkit. Sejak itu saya cek dulu, ini lagi mengasihani diri apa saya dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah ngajak orang, berapa kali orang-orang itu kalau begitu masuk ke hadirat Tuhan itu sudah nangis gerung-gerung. Saya bilang gini, ini Tuhan aja belum hadir udah nangis gerung-gerung. Saya bilang ini apaan nih Tuhan? Itu jiwanya menangis. Ini banyak loh. Saya lihat pendoa saya lihat itu nangis sudah gerung-gerung. Saya belum merasain Tuhan. Saya bilang ini gawat, ini jiwa ya. Jadi kena sakit penyakit, dihianati, udahlah saya ngalamin. Tapi itu pilihan kita untuk kita mau sakit apa enggak. Lalu next, roh kesakitan itu membuat kita buta dan tersesat. Ayub 17 ayat 7 berkata, mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Artinya kalau orang itu karena kepedihannya itu, kalau kita nih ya pedih, air mata keluar, kita kan buram ya, lihat apa-apa buram nggak kelihatan. Begitupun kalau kita terus sakit kecil, kita memilih sakit, lama-lama jadi kesakitan. Kalau sakit kecil kita pilih nggak sakit, lama-lama utuh. Jadi kalau kita sakit memilih sakit terus, ada selaput, ada blind spot. Kita nggak bisa lihat Tuhan itu ajaib. Kesakitan apapun begitu kita pilih untuk tidak sakit, memilih percaya, membuat kita lihat Tuhan. Di versi yang lain, mataku menjadi gelap karena kesakitanku. Aku hampir dibutakan karena kepedihan, dan tubuhku tidak berdaya. Mataku kabur karena kepedihan, kini aku bersisa kulit dan tulang. Jadi apapun kepedihan kita, luka itu, jangan jadikan trauma. Takut, minder, tidak bisa mengampuni. Kalau kita makin inget ya, sejujurnya gak bisa ngampunin. Karena makin sakit, apalagi orang melankolis. Udah mengampuni aja lupa. Untuk melupakan itu kan gak mudah, betul gak? Tapi kenapa saya waktu itu ngajarin beresin inner child, bayangan masa lalu. Peristiwanya kita gak lupa, tapi emosi negatifnya yang dilupakan. Saya sekarang bisa cerita dari chapter pertama saya jalan sama Tuhan sampai chapter sekarang, tapi emosi negatifnya hilang. Kita itu bisa ceritain. Kenapa ibu bisa cerita semua gitu? Hari itu dia lihat papanya, dia lihat semuanya. Tetap sakit ya bu, sedikit tuh. Tapi memilih enggak, lama-lama jadi gak sakit. Makanya waktu itu Pak Agung sama saya bilang begini, emang ibumu tuh aneh kata dia. Orang lain papanya aja begitu sekali, 2 kali sudah sakitnya sampai sekarang katanya. Kalau ibumu hebat, nggak sakit malah jadi keajaiban. Jadi kita mesti tahu bahwa jangan sampai itu jadi roh kesakitan. Next, dari TPT ya, ini jadi kecil ya. Ini dari Mazmur 39 ayat 1 dan 2. Intinya mau bilang begini. Kan dikatakan, ini moto hidupku bahasa Indonesia ya. Kebenaran yang aku hidupi, aku menjaga langkah-langkahku selama hidupku. Aku bicara hanya yang benar, menjaga perkataan yang keluar dari mulutku. Seperti penjaga menjaga semua serangan dari musuh. Aku menjaga dan menutup mulutku ketika yang jahat ada di sekitarku. Aku akan tetap diam dan tidak akan menggerutu atau mengeluarkan kekecewaanku. Tapi semakin aku diam, kesakitanku semakin menjadi. Banyak orang itu gak dikeluarkan, disimpan, tapi makin hari itu makin sakit. Siapa yang masih sisa dari dulu itu masih sakit. Waktu bicara aja nangis, itu yang konseling banyak. Kemarin saya beresin di Semarang, beresin GGB semua. Sampai aduh saya pusing. Ini 90 lebih. Tapi saya tahu hari demi hari mari kita beresin satu persatu. Tapi jangan diem. Siapa yang di sini flekmatis nggak mau ngomong? Pertama ada takutnya kalau ngomong. Kedua malas ngomong. Jadi disimpan terus. Belum tentu dia sembuh.
Tapi yang kecil-kecil yang dia ingat itu makin hari makin sakit. Makanya mungkin tadinya borok kecil, sekarang udah borok besar. Hati-hati ya. Next. Luka yang tidak sembuh itu mengundang lalat penyesat. Kecewa dibiarkan luka dan dibiarkan lagi tidak diobati mengundang lalat bersebul untuk bersuara. Dia akan menjadi infeksi karena mendengar suara-suara yang mengganggu hati, pikiran dan jiwa kita. Dan selanjutnya menjadi kesakitan yang mengundang benar-benar roh kesakitan menginap di hati kita. Sebetulnya halnya kecil dari sakit biasa. Jadi kesakitan kalau kita biarkan. Tapi hari ini kita belajar beresin TPU. Kalau dulu kita pernah marah sama orang tua kita karena kita gak suka, mari bertobat. Karena dengan kesakitan itu membuat itu turun ke kita. Next. Lalat suka mendarat di luka terbuka yang tidak sembuh dan tidak diobati. Kita tahu ya, sampah itu kalau yang kotor itu kan lalat datang. Luka kita juga begitu. Kalau makin kita curhat sama orang, emang udah sembuh, luka lagi. Itu tuh lalat datang. Lalatnya apa? Suara-suara. Dan ingat ya, kalau iblis pasti bilang begini, emang nggak ada yang percaya sama kamu, nggak ada yang mau ngerti kamu cuma dimanfaatkan, kamu cuma. Kemarin saya konseling orang gini, saya ini berhasil loh, bisa ngongkosin keluarga saya. Tapi saya ingat lagi kecil, orang tua saya bilang, saya tidak akan bersandar sama anak-anak, tidak akan membiayai saya. Tapi nyatanya hari ini saya membiayai. Tapi saya ada ingat kata-kata itu terus sakit. Bahwa dulu kamu gak mau dibiayain, sekarang buktinya aku yang biayain. Kita ini ya, kalau kita ngomong terus sama iblis ini, lama-lama hal kecil membiayai cuma kecil gitu, rasanya aduh sakit kayak dimanfaatkan. Kita jangan kejebak. Sakit yang menjadi kesakitan, Mazmur 38 ayat 6, luka-lukaku bernanah dan berbau busuk oleh karena bebalku. Ya, kita bisa jadi bebal karena luka-luka. Enggak sih, mama emang begitu kok. Mamaku tuh emang gak mau mengerti, bawel doang. Kita gak bisa lihat yang positif. Jadi bebal banget. Lalu Mazmur 38 ayat 7 berkata, sekarang aku tersungkur mengasihani diriku dari pagi hingga malam. Aduh Bapak Ibu, kalau kita mengasihani diri dari pagi sampai malam, bengkak terus. Gimana berkat lewat datang ke kita? Kita nangis saja kerjanya. Mari stop untuk itu. Sekalipun kelihatannya, maaf ya, yang perempuan saya juga pernah menikmati begitu. Aduh kayaknya enak, emang aku disakitin, disayat-sayat. Itu bego banget. Untung saya gak lama-lama tuh bego begitu ya. Begitu ketemu Tuhan saya gak mau ya. Mazmur 38 ayat 17 versi yang berbeda 17. Sebab aku hampir saja jatuh, terus menerus aku kesakitan. Bapak Ibu, saya ini benar-benar bacain semua orang punya sampai pusing saya. Banyak orang benar-benar hebat loh, strong kelihatannya dari depan, tapi punya kesakitan di dalam. Tapi saya memang kagum lah Mama Hanaim, hidupnya ajaib, bervariasi. Yang dulu saya bilang oh mama, oh papa, ini kejadian benar. Aduh maksudnya lebih, udah gak tahan saya bacanya gini. Aduh Tuhan, benar-benar luar biasa ya. Tapi inilah pasukan terdasar yang dicintai Tuhan. Walaupun hidup macam-macam, saya kalau lihat orang yang kelihatannya strong, kelihatannya hidupnya enak, ternyata aduh, waktu dibongkar TPU benar-benar semua ingat apapun. Saya dari luar kota gini, ini barusan saya diingetin lagi, saya pernah begini. Luar biasa lah saya lihat. Makanya Tuhan bilang gini, udahlah ngomongin roh kesakitan itu ya, karena kita mesti perhatikan. Nah, kesakitan yang dibiarkan itu gini ya, penyesatan membuat orang menikmati kesakitan dan yang pikir benar. Emang aku ini korban, victim dari ini, dari itu, dari ini, ya. Terus menerus mencari bukti dan pembenaran yang menguatkan rasa sakitnya yang dia pikir benar itu ya. Cari bukti aja tuh kan.
Emang Bu Iin selalu begitu kan? Nanti dia cari bukti kesalahannya adalah waktu Ibu Iin gergetan. Bukan lagi baik. Jadi gak inget baiknya tapi lagi gergetan. Itu yang diinget-inget terus di otaknya ya. Terus kita tahu ya, Saul mendengarkan perkataan iblis. Rakyat melupakanmu, kamu tergantikan. Dianggap konfirmasi atas rasa sakitnya yang dia simpulkan. Saul itu ya, kalau dia pinter ya, ada Daud yang hebat ini, harusnya kalau dia utuh, dia nggak ada kesakitan, hebat nih, rakyat ini panglimaku yang hebat. Mau tidak mau kalau panglima hebat, kita nih hebat kok. Semua orang akan lihat lebih ke pemimpinnya daripada panglimanya, walaupun dia kerja berat. Yes, seperti ibu ya. Dulu saya juga begitu, saya belajar. Saya ini punya anak buah banyak loh, dari mulai kepala wilayah. Saya anak buahnya keren-keren, udah S2, S3 semuanya. Kalau saya bilang gini, aduh, aku ini gimana ya? Tapi enggak, saya nikmati aja, saya puji-puji, saya nikmati yang naik semua, portofolionya naik semua. Yang nikmati saya, karena saya bisa mencapai. Tapi kalau kita nggak utuh, kita ketakutan. Aduh, nanti dia gantikan saya. Loh ya nggak apa-apa, nggak tergantikan ya. Kan kalau kita tahu Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, digantikan ya nggak apa-apa. Mungkin akan ada yang lebih baik. Ya, lalu akan terus mendengarkan siapapun yang memahami rasa sakitnya dan membenarkan yang dia rasa. Itu hati-hati ya kalau kita membenarkan. Percayalah, apapun yang kita alami, kalau ada yang suara bilang begini, memang dokter Lia, dia nggak ngerti kamu begini, itu namanya iblis. Kalau Tuhan begini nih, gitu aja, cengeng, bangkit, itu Tuhan. Jangan dikebasin yang kedua. Yang pertama dikebasin, yang kedua itu yang kita tahu itu Tuhan, karena Tuhan itu mendidik. Ya, lalu Saul merasa sakit ditolak, tidak ia bereskan, jadi salah respon, tidak lulus, ya, dipecat dari Tuhan. Karena apa? Begitu dengar cuma beribu-ribu dia kalahkan. Daud beraksa-raksa, tiba-tiba so insecure, merasa gini, waduh, aku mesti berhentikan nih, hentikan yang hebat begini. Enggak. Yuk kita nikmati semua orang yang hebat di sekitar kita. Itu akan membantu kita jadi hebat. Oke? Next. Dunia berkata orang-orang jahat adalah orang-orang baik yang tersakiti. Yang disakiti atau tersakiti. Jadi saya selalu bilang, kalau Mahanaim di Mahanaim saya bilang gini, semua orang Mahanaim baik-baik, cuma main di emosi. Saya kalau ngomong gini, ya udahlah, pusing ya lihatnya orang Mahanaim begitu ya, kadang-kadang ada aja gitu. Terus saya bilang gini, semua orang Mahanaim baik, hanya main di emosi. Waktu saya baca ini dikatakan orang jahat itu bukan orang jahat dari dulunya, orang baik yang tersakiti. Jadi jangan kita jadi orang jahat, jadi tetap orang baik. Tapi Tuhan katakan tidak ada orang baik di dunia ini. Kita dalam anugerahnya ya. Oke. Kesakitan itu tidak bisa melihat dari kacamata Tuhan. Saya ingat, saya punya calon suami dulu banyak. Begitu saya dapat dia, saya bersyukur loh. Saya nggak marah dan saya minta cerai. Yang minta cerai malah dia. Bukan saya. Saya kalau nggak minta cerai, apa-apa saya sudah beresin semuanya. Tapi saya lihat dari kacamata Tuhan. Itu berketerusan sampai saya lulus 12 tahun yang lalu. Begitu kejadian, saya nggak pernah curiga sama Tuhan. Begitu saya dapat telepon dari anak saya kayak ibu yang tidak berdaya. Saya belum bisa translokasi datang ke rumah saya untuk lihat anak saya. Tapi hari itu saya memilih, saya telepon ke surga lewat doa. Dan semua sudah dengar ceritanya, bagaimana saya menikmati sampai hari ini. Bagaimana Tuhan bukakan perkenanannya, Tuhan bukakan pintu-pintu kemurahannya. Kesakitan itu apapun yang dialami diberikan, tidak pernah diterima dengan benar dan tidak bisa bersyukur. Dulu Joshua Christian cerita, kalau dipromosi salah, kalau dipromosi bilang gini, emang selalu kaya aja yang disuruh kerja. Kalau nggak dipromosi, aku memang nggak dilihat, salah melulu. Dikasih
Salah. Dulu kalau saya istilahnya adalah gini. Kalau orang yang disakiti itu kayak spons. Dikasih apapun, kan spons itu airnya pasti bocor kan ya. Jadi nggak pernah puas. Dan kesakitan itu melihat segala sesuatu dari kacamata negatif. Coba lihat kalau temenmu negatif, apapun negatif, terus hati-hati ya. Saya lagi bilang semua orang saya ajarin. Kalau temenmu lagi pedih hatinya, sedih, dia ngomong rada ngaur, jangan kamu diem. Kalau kita diem artinya kita setuju. Tapi kalau teman ngomong gitu, bilang gini aja, nggak usah berantem. Aku nggak setuju, nggak sepakat. Saya rasa nggak begitu. Dulu ada yang marah banget. Dia bilang gini, Ci, emang lawatan udah diobral sama Tuhan? Kan dulu kita, menurut dia itu kalau setiap jiwa harus dimuridkan. Kan kita kadang-kadang beribu-ribu, berapa ribu sekali terima keselamatan. Pokoknya kita percaya itu jiwa selamat, betul nggak? Kalau kita ikutin semua satu-satu muridkan, kan bagiannya beda-beda, nggak bisa. Dia bilang, emang suang udah selamat, emang udah diobral sama Tuhan? Saya bilang enggak diobral, tapi dipermudah oleh Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat dari kacamata Tuhan. Dan seperti yang tadi saya katakan, kesakitan itu membuat kita memiliki blind spot. Gak bisa lihat kalau orang itu baik sama saya. Kita lihat semuanya dengan curiga. Next, saya ini udah berkali-kali kasih film ini, tapi sekali lagi saya mau yang semua datang hari Sabtu menonton film ini. Karena anak kecil aja kemarin saya kasih lihat, dia bilang dia retak. Dia retak, ternyata semua orang yang kita temui itu sebetulnya punya roh kesakitan, retak. Sampai anak itu ngaku dia retak. Mulai dari awal, boleh ada suaranya dikit. Lihat ya, semua orang retak. Cuma diketawain temennya, tangannya retak. Kabur. Dia lihat toko hadiah mungkin bisa menghibur. Baru ditolak, retak. Retak lagi. Sampai ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Extravagant Love besoknya tanggal 22 Maret kita sembuh. Semua kita sembuh dan yang hadir sembuh. Kalau kita sembuh, kita peluk, kita bicara apapun, orang lain sembuh. Ke temennya pun dia peluk, sembuh. Dan Tuhan tersenyum. Tuhan Yesus ingin memulihkan hati kita dan hati semua bangsa ini dan semua yang hadir dan kita semua. Diutamakan dimulai dengan kita yang sembuh dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya singkat aja. Next.
Kita langkah-langkah adalah berperkara dengan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita tahu, mari kita beresin TPU kita, beresin ukiran jiwa kita, biar kita punya dasar yang benar dan kuat. Kita harus minta ampun dan mengampuni dan juga melupakan. Bagaimana melupakan? Begitu ingat, tolak. Sekarang saya lagi diajarin Tuhan adalah setiap kali saya gak enak mendengar perkataan orang, saya ngampuni. Begitu saya langsung ngampunin, itu gak pernah nempel di sini. Dan tiba-tiba orangnya juga berubah sendiri. Ada sebagian seperti itu. Jadi saya hari ini, apapun yang masuk ke telinga saya, apapun, saya langsung mintakan ampun. Karena kami lagi pegang korsel. Ini mengerikan. Roh kesakitan di Korea itu mengerikan. Mereka sakit banget semuanya, sampai mereka mau mengubah wajah semuanya. Dan kemarin Pak Daniel ya sudah kasih tahu itu tingkat bunuh diri yang negara yang mapan ya, itu nomor 1. Ternyata setelah saya selidiki, mereka bunuh diri karena pinjolnya besar banget. Karena daya hidup mereka, karena mereka kalau masuk kerja itu wajahnya mesti oke. Kalau nggak oke, mereka nggak bisa diterima. Jadi benar-benar, padahal dalam hidup mereka tuh keras. Makanya kalau drama Korea itu cuma ilusi. Bapak Ibu yang nonton drama Korea, itu ilusi mereka buat. Suami istri itu baik. Biasanya kan si miskin ketemu pangeran kaya, jadi akhirnya diubah. Itu ilusi semuanya, ilusi di situ. Jadi benar-benar kalau roh kesakitan nggak beres, roh pendurhaka keji itu bangkit. Mereka tidak bisa mengampuni pemimpin. Choyonggi yang sudah bawa kekristenan dari 11% sampai 80%, mereka gak bisa ngampuni, gak bisa lihat kebaikan. Mereka seret Choyonggi karena kesalahan anaknya, masuk ke penjara, tidak bisa ngampuni. Setelah itu mereka terus begitu sampai presiden juga baru diturunkan, masukkan penjara. Itu jangan sampai kita nih. Saya sih berasa kalau apapun yang kita dengar dari pemimpin dahulu, mari kita jangan diomongin, didoakan. Jangan pendurhaka keji itu muncul di Indonesia. Setelah itu roh pemotong destiny, itu pasti udah dipotong destininya kalau kita dengan kemarahan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memilih percaya pada Tuhan untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, kita gak bisa kok ngurusin sendiri, selesaikan sendiri. Mari percaya, ini ayat yang selalu saya ngomong, karena itu yang membawa saya 12 tahun yang lalu menyelesaikannya bersama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun dia izinkan rumah terbakar, anak terbakar, gak saya pertanyakan, tapi saya trust. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kenapa saya bisa begitu? Saya ingat lagi awal-awal saya baca buku tentang John Wimber. John Wimber itu lagi pemuritan sel group di sebuah rumah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Yang laki itu sudah di kursi roda karena cacat polio kalau gak salah. Tapi yang perempuan kuliah dan kerja. Dan hari itu dia lagi pemuritan, tiba-tiba ada yang buka pintu, polisi. Dia bilang, ini anakmu bukan anak gadismu. Bilang, iya, maaf, dia diperkosa dan dibunuh. Dan dia bilang oke, nanti dia datang, tapi dia masuk ke dalam. Dia gak rundingan sama yang pemuritan. Dia bawa anak lakinya, dia bawa istrinya. Dia nangis, dia berdoanya begini, Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, aku gak mengerti, tapi aku percaya. Dan itu kayaknya masuk di alam bawah sadar saya. Begitu saya lihat semuanya, lihat rumah saya. Saya naik ke rumah saya tuh lihat sendiri, kamar semuanya saya lihat sendiri, semua lagi terbakar. Kalau saya takut karena itu sudah kena rayap, jadi udah runtuh. Saya datang tuh udah langit terbuka. Dan saya tahu di bawah itu ada 2 tabung gas besar.
Kalau saya takut saya urusin itu. Tapi saya begitu masuk ke rumah saya ya udah gelap, semuanya puing-puing. Sampai hari ini ada tanda di sini. Saya naik aja. Buat berdarah pun saya naik. Tapi hari itu saya memilih percaya. Kalau saya nggak percaya saya ketiban itu. Saya memilih percaya. Mari Bapak Ibu, apapun nanti next terjadi apapun, bisa nggak kita kayak saksian orang itu? I don't understand, but I trust you. Saya memilih percaya dengan Tuhan apapun, karena Dia Tuhan yang dahsyat. Dia cuma seperti membalikan tangan kok kalau Dia mau buat apapun. Percaya. Kalau sampai hari ini, jangan pernah sedikit emosi negatif, sedikit disakiti keluar dari sini. Tapi tetap semakin kuat, semakin kuat. Jadi percayalah Tuhan pasti kerja. Dia, Bapak Ibu kan tahu ya, rumah saya terbakar, saya dikasih rumah tanahnya 4 kali lebih besar. Dan dia kasih saya taman keintiman. Kalau dulu mungkin gak ada tamannya, tanahnya gak ada. Sekarang ada taman keintiman. Dan dia kasih saya maligai di rumah sendiri. Next. Yang ketiga, cari tujuan Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu itu Yusuf. Kita tanya, lihat dari sisi ilahi. Saya mau kayak apapun, saya bilang gini, saya bersyukur dengan suami saya. Dia itu alat untuk menjadikan saya ilahi. Untuk saya bersyukur, saya punya Nancy, saya punya John Rick yang menyelesaikannya bersama Tuhan. Apapun, saya nggak pernah bilang gini, kenapa sih dulu gak kawin sama yang lain aja. Karena ada yang tanya, bilang sama saya begini, Coach, suami yang nanti kalau coach pilih orang kaya mungkin juga bikin coach masuk destiny kok. Enggak, saya bilang. Saya sudah setuju, sudah terima, maksudnya sudah terima apapun jadi ilahi. Nah itu namanya utuh sembuh. Cari tujuan Tuhan di balik itu. Jadi setiap kali kita lewatin kejadian, bisa gak kita cari tujuan ilahi di balik itu? Next. Amsal 18 ayat 14, jiwa yang sehat akan menaklukkan kesulitan. Tapi apa yang dapat saudara lakukan ketika jiwa saudara hancur atau kesakitan? Jadi jiwa kita ini harus sehat utuh. Mazmur 73 ayat 21, ketika aku merasa kesal dan hatiku seperti tertusuk, aku dungu dan tanpa pengertian. Di hadapanmu aku seperti binatang. Kita minta roh pengertian yang akan membebaskan kita dari kesakitan. Karena firman yang kita mengerti itu memerdekakan kita, firman berkata. Mari kita minta tiap hari roh pengertian. 7 roh Allah benar-benar menguasai kita. Next. Saya kalau bilang utuh tadi ya, cuma singkat aja bahwa kalau kita lihat bahasa Indonesia cuma hidup yang kekal. Terima hidup yang kekal waktu kita percaya. Tapi the versi The Message dikatakan, this is how much God loved the world. He gave His Son, His one and only Son. And this is why, so that no one need to be destroyed. By believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Artinya Tuhan pengen kita ini utuh. Gak dikit-dikit berkeping-keping, gak dikit-dikit retak. Ditolak satu, letak. Ditolak yang lain, nanti retak semuanya. Tapi hari ini kita adalah pribadi yang utuh. Yuk pegang tangannya di sini. Aku adalah pribadi yang utuh, tidak terhentikan, tidak tergoyahkan, tidak kena rasa kesakitan, tidak akan retak dalam nama Yesus. Ya, jadi kita benar-benar mau hold ya. Next. Hati yang utuh dan tidak utuh. Bapak Ibu, kalau kita retak, kalau kita luka, kita di plester, tapi diangkat plesternya tetap luka. Kalau kita dijahit, jahitannya dicabut, tetap jahitannya ada, luka, tetap luka. Tapi kalau sejalan dengan kita luka, kita lewati dengan Tuhan, diproses, malah jadi bagus, jadi utuh. Karena sesungguhnya ya, kita lewatin apapun bersama Tuhan, pasti dapat karunia, pasti dapat senjata lagi baru. Tapi kita juga ngerti, oh cara Tuhan begini. Kita makin punya banyak kesaksian.
Kita sejujurnya ya, kalau kita khotbah, kita punya banyak kesaksian. Sebetulnya itu diturunkan dari engkong sampai ibu semuanya. Semua engkong tuh ya kan, kalau kesaksian bolak-balik kita udah sampai hafal. Saya sampai hafal, tapi setiap kali saya dengar pasti remanya beda-beda. Karena punya kesaksian hidup. Mari kita semua punya kesaksian hidup. Siap-siap mesti bisa khotbah semuanya. Karena satu hari semuanya akan khotbah di berapa ribu jiwa, di berapa puluh ribu jiwa, harus bisa. Ya, mau dari kecil sampai besar, oke? Jadi kita lihat ya, seiring waktu berjalan bersama Tuhan, hatinya utuh. Oke? Next. Apa yang membuat tidak utuh, Bapak Ibu? Trauma. Merasa tidak diterima. Ada orang merasa tidak diterima sampai hari ini, dari kecil sampai hari ini merasa tidak diterima. Itu mesti diberesin. Baru diomelin dikit tidak diterima. Enggak, justru dicintai kalau diomelin. Tapi banyak orang tuh tidak terima, merasa selalu dimanfaatkan orang lain. Lah, siapa yang manfaatkan kita? Kadang-kadang kita dididik, kita merasa dimanfaatkan, coba. Ya, lalu menghindar dibohongi lagi. Nggak bakal lah dibohongin lagi kalau kita makin cerdas, ya kan? Terus sangat takut terulang. Pengalaman masa lalu inner child yang belum bereskan, tolong Bapak Ibu. Dulu ibu pernah bilang begini, Ren yang kamu ajari inner child tuh bagus, kenapa masih banyak yang masih begitu aja? Karena nggak pernah deal with it, nggak pernah diberesin. Hari ini TPU lumayan diberesin ya. Lalu ukiran jiwa yang terluka tidak sembuh, merasa diri korban, victim. Bapak Ibu, banyak nih orang yang di dalam hatinya merasa korbannya siapa. Gak ada yang jadi korban. Tuhan ditentukan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita ini penguasa, kita ini penerobos. Ya, lalu tidak bisa berdamai dengan keadaan dan penetapan Tuhan. Ayo berdamai dengan semua, sekalipun apapun kita balikan dari kutuk jadi berkat. Ya. Terakhir, yuk mari kita bertekad bebas dari roh kesakitan. Yuk kita yang terutama yang engkau tahu engkau merasa punya roh kesakitan, taruh di hatimu. Tuhan, hamba tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami dari kecil sampai hari ini, semua engkau tahu Tuhan, dan semua engkau turut bekerja. Kami tahu hari ini kami tidak mau lagi mengikuti semua emosi-emosi yang ilusi, emosi-emosi negatif, emosi-emosi yang membuat kami sebetulnya itu tidak nyata. Kami tahu, kami lewati, tapi bersama engkau berkata, kalau engkau datang kepadaku, maka beban itu menjadi ringan dan enak. Apapun perkataan orang yang memarahi kami hari ini hapus emosi negatifnya Tuhan. Biar kami tidak sakit hati, kami berdamai, kami menikmati. Kami tahu setiap hal, setiap orang yang ada dalam hidup kami itu tidak ada yang kebetulan. Mereka dipakai untuk menyempurnakan kami, untuk mendidik kami, untuk menjadikan kami sampai ke destiny. Karena kalau tanpa didikan, kami ini bukannya utuh, tapi sangat lemah. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang tidak dikit-dikit melihat dari sisi negatif. Apapun Tuhan, apapun, hari ini kami sembuh. Jerit kami sembuh. Bilang hari ini sembuh, hari ini sembuh, hari ini sembuh. Dalam nama Yesus, amin.